Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, selamat datang di review materi bareng Dewi. Balik lagi di video Dewi kali ini. Hari ini merupakan video learning journal yang part terakhir. Dan di video kali ini aku bakal review tentang pertemuan terakhir di kelas teknik produksi film. Pada pertemuan kemarin merupakan pertemuan ke-15 di kelas teknik produksi film. Dan Pak Adi Kusuma selaku dosen pengampu mata kuliah tersebut memberikan kami kesempatan di pertemuan itu untuk menayangkan hasil karya film yang dibuat oleh kelompok teknik produksi film 1. Di situ aku dan teman-teman kelompok menayangkan film. Ada 4 kelompok, yaitu kelompok pertama dengan film dokumenter, lalu kelompok 2 yaitu kelompok aku sendiri dengan film dokumenter, lalu kelompok 3 dengan film berjudul Perihal Waktu, merupakan film fiksi karya mereka, dan kelompok 4 itu film fiksi dan kelompok 4 menayangkan sebuah film fiksi juga yang berjudul Rela. Nah, karena pada pertemuan kemarin kita menonton bersama hasil karya kelompok kita masing-masing, Pak Adi juga jadi pada pertemuan kemarin kami semua sama-sama menonton hasil karya film dari kelompok semuanya gitu tuh. Ditayangkan pada pertemuan kemarin dan alhamdulillah kami semua mendapatkan apresiasi yang positif dari Pak Adi. Dan tentunya ada beberapa kritik dan saran juga yang membangun pada karya film kami. Mungkin selanjutnya aku akan review kepada teman-teman film-film apa saja yang ditayangkan. Ya. Yang pertama tuh salah satunya film yang ditayangkan itu ada film dengan judul Perihal Waktu yang merupakan film fiksi. Filmnya seru banget, Perihal Waktu. Jadi kisah yang dibuatnya juga cukup menarik, seolah-olah hanya waktu yang bisa menyembuhkan segalanya dari segala banyak masalah, rasa sakit, kecewa yang timbul di kehidupan peran utama itu, dan seolah-olah hanya waktulah yang dapat menyembuhkan segalanya dan mengembalikan segalanya menjadi baik-baik saja. Lalu juga ada film Rela yang merupakan film fiksi dari kelompok 4. Nah, film itu juga berisi tentang kisah seorang mahasiswa yang bernama Ayu yang dalam kehidupannya menemui pengkhianatan dari sahabatnya, pengkhianatan dari cintanya, dari pasangannya, dan cukup menyakitkan tentunya jika berada di posisi Ayu. Jadi di film Rela itu si Ayu ini bahkan hampir melakukan tindakan-tindakan kurang baik, yaitu seperti self-harm, menyakiti diri sendiri karena ia merasa dikecewakan oleh banyak orang terdekatnya. Bagaimana tidak, sahabatnya sendiri gitu tuh. Sahabatnya sendiri ternyata berselingkuh dengan pacarnya gitu. Itu sungguh hal yang menyakitkan, kan? Oke, selanjutnya dari film Rela kita bisa ambil pesan moral atau kesimpulan bahwa segala hal yang ada di hidup kita itu nggak abadi, dan segala hal yang ada di hidup kita itu kita tidak boleh, dan kita diajarkan untuk tidak terlalu berharap banget pada hal-hal yang ada di hidup kita. Jadi segalanya itu bukan milik kita seutuhnya gitu. Karena manusia itu bisa berubah. Manusia itu sifatnya dinamis dan manusia itu bisa berubah sifatnya, perlakuannya kepada kita. Jadi ya sebagaimana mungkin kita tuh tidak boleh terlalu berharap kepada manusia. Dari film Rela juga kita belajar caranya merelakan atau mengikhlaskan, bahwa setelah itu bahwa sejatinya semua bisa mengecewakan kita.
Tapi walaupun dalam keadaan kecewa segimanapun, seperti apapun, kita tetap tidak boleh melukai diri kita sendiri. Kita harus tetap kembali berdiri, harus tetap kembali bersemangat, kembali fokus, dan kembali menerima takdir atau hal-hal yang terjadi dalam hidup kita. Nah, kalau dari film Kelompok 2 itu kan tentang Sweeties ya, program Sweeties gitu tuh. Kayak ada seorang reporter yang membawakan previewan eskul gitu tuh. Dari film itu kita belajar, kita melihat bagaimana kerjasama antara tukang eskul dan mahasiswa, karena dalam film itu kami sangat mempromosikan eskul dari kedai mafia eskul. Mungkin cukup sekian video kali ini. Selanjutnya mungkin aku sambung sama pesan-kesan selama mengambil mata kuliah teknik produksi film. Kesan-pesan selama mengambil kuliah teknik produksi film bersama Pak Adi. Mungkin kalau digambarkan lewat kata-kata agak sulit ya. Tapi mungkin saya sedikit mendeskripsikan, sedikit memberi gambaran. Kalau belajar bareng Pak Adi di mata kuliah teknik produksi film ini seru banget guys. Seru banget. Rasanya tuh nano-nano, karena kita tuh setiap minggunya punya pressure. Bukan pressure sih, kayak punya sedikit tanggung jawab. Setiap minggunya tuh membuat learning journal video. Jadi kita tuh ketar-ketir aja gitu tiap minggunya. Nggak tahu sih, kayaknya nggak semuanya, mungkin cuma saya gitu. Mungkin di minggu-minggu awal belum ditambah sama tugas-tugas mata kuliah lain gitu. Jadi ngerasa kayak sans chill buat video dengan diedit segala macam gitu tuh. Niat banget gitu di awal-awal. Tapi sampai ke minggu-minggu terakhir mendekati UAS lah, jelang UAS, itu tuh bener-bener yang kayak gak keburu, karena mungkin sayanya yang kurang bisa memanage waktu. Tapi itu tuh mungkin saya pribadi yang kurang bisa memanage waktu, karena saya kurang bisa memanage waktu, akhirnya video-video learning journal yang saya buat menurut saya itu kurang maksimal. Cuman ya udahlah, saya buat seadanya karena itu kan udah tanggung jawab saya, dan alhamdulillah juga Pak Adi menerima gitu tuh, selalu menerima apapun bentuk videonya. Jadi terima kasih buat Pak Adi. Itu mungkin kesannya ya. Kesan di MK ini tuh pokoknya MK teknik produksi film ini tuh bikin selalu kepikiran, selalu lari-larian di pikiran itu MK ini, teknik produksi film. Intinya seru belajar MK ini tuh. Belajar MK teknik produksi film bersama Pak Adi itu seru, nggak boring, nggak yang flat gitu, karena setiap minggunya kita punya pressure. Tapi makasih banget loh Pak, karena adanya peraturan seperti itu gitu tuh dalam mata kuliah Bapak. Saya pribadi dan teman-teman mungkin merasa lebih bersemangat gitu dalam MK ini gitu. Jadi nggak yang flat aja. Pesannya mungkin semoga, dan pesan dan harapannya semoga kami semua di teknik produksi film 1 maupun 2 lulus tahun ini ya. Gak ada yang TL di MK Bapak, dan kami semua berhasil lulus, amin. Terima kasih Pak untuk 1 semesternya. Semoga Bapak senantiasa diberikan kesehatan, panjang umur, dan kebahagiaan, amin amin ya rabbal alamin. Dan semoga segala hal baik senantiasa menyertai kita semua. Oke, cukup sekian learning journal video part terakhir. Cukup sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next semester guys.